Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau lihat sesuatu yang menarik banget dari Purworejo, Jawa Tengah. Bayangin aja, dana zakat yang biasanya mungkin lebih ke konsumsi ya, ini malah dipakai buat modal. Modal kemitraan ternak ayam pedaging. Unik kan? Nah, sumber kita kali ini dari tesisnya Mas Ajat Sudarjat, UIN Sunan Kalijaga, tesis tahun 2025. Ini neliti spesifik program Balai Ternak Basnas di sana. Fokusnya itu ke gimana peran keterlibatan masyarakat sama modal sosial itu jadi kunci penting. Jadi misi kita ya, pengen bongkar gimana sih kolaborasi Basnas, peternak mustahik, ini penerima zakat ya, sama perusahaan swasta, namanya PT Bintang Tama Santosa atau BTS. Gimana kolaborasi ini bisa berhasil? Gak cuma ngurangin kemiskinan, tapi juga bikin sebagian penerima zakat jadi pemberi zakat. Mustahik jadi muzaki. Mari kita gali bareng-bareng. Betul, betul sekali. Ini menarik karena program ini kan muncul pasca COVID ya, di mana banyak peternak lokal itu kesulitan, ya modal, ya jaminan gitu kan. Nah, Basnas masuk nih, tapi bukan cuma kasih bantuan tunai biasa, ada skema yang lebih inovatif dan berkelanjutan gitu. Oke. Kita bongkar dari sini deh. Model kolaborasinya itu persisnya gimana sih? Yang jalan di lapangan itu kayak apa? Jadi intinya gini, Basnas itu dia jadi penjamin, istilahnya avalis lah ya, buat peternak ke PT BTS. Nah ini penting banget karena menggantikan jaminan aset fisik, kayak sertifikat tanah gitu, yang biasanya kan berat ya buat peternak kecil. Wah, iya. Itu sering jadi tembok besar ya buat mereka. Betul. Nah, selain jadi penjamin, Basnas juga ngasih dana operasional awal. Kalau dihitung-hitung, total dukungannya itu kira-kira 4,5 juta per ekor ayam. 4,5 juta per ekor. Itu rinciannya gimana? Itu dibagi jadi sekitar 3.000 buat jaminan ke PT BTS-nya, terus yang 1,5 juta itu buat modal kerja awal peternak. Beli pakan awal, listrik, dan lain-lain gitu. Oke, paham. Nah, terus peran PT BTS sama peternaknya sendiri gimana, Mas? Kalau PT BTS, mereka ini yang nyiapin bibit ayamnya, DOC ya, istilahnya, terus pakan, obat-obatan, nah ini penting juga pendampingan teknisnya. Dan yang paling krusial mungkin jaminan pembelian hasil panen. Jadi peternak nggak bingung mau jual kemana. Wah, itu penting banget sih, jaminan pasar. Iya, dan kenapa PT BTS dipilih? Itu karena mereka mau kerjasama dengan peternak kecil yang kandangnya masih tipe open house. Kan banyak perusahaan besar maunya yang udah close house ya. Oh gitu ya. Jadi lebih fleksibel PT BTS ini. Terus peternaknya? Nah, peternaknya sendiri itu nyiapin kandang sama tenaga kerjanya. Jadi ya benar-benar simbiosis mutualisme lah ya, saling melengkapi gitu. Oke. Nah, ini dia nih yang bikin penasaran. Menurut tesisnya Mas Ajat ini, apa sih yang jadi faktor kunci suksesnya model ini? Kok bisa jalan gitu? Kuncinya, ada dua pilar utama yang disebut di tesis itu. Pertama, keterlibatan masyarakat. Kedua, modal sosial. Jadi, peternak itu nggak dianggap sebagai objek pasif aja yang terima bantuan, nggak gitu. Maksudnya dilibatkan gimana tuh? Mereka dilibatkan aktif dari awal, dari perencanaan, ngasih masukan, berdasarkan pengalaman mereka kan udah ada yang pernah beternak sebelumnya, walaupun kecil-kecilan. Terus kepala desanya juga proaktif banget, dia yang cari-cari solusi, bangun jaringan, termasuk yang kontak Basnas awalnya. Nah, soal modal sosial ini, nilai-nilai kayak guyup, gotong royong itu kan sering kita dengar ya. Tapi di sini beneran jadi fondasi kuat gitu ya, bukan cuma slogan. Tepat sekali, di desa itu modal sosialnya kelihatan kuat banget. Tradisi guyup, kerja bakti kalau ada yang bangun kandang atau apa, pertemuan rutin kelompok ternaknya tiap bulan, bahkan ada pengajian mingguan juga. Nah, ini semua jadi semacam perekat sosial gitu, memperkuat ikatan kepercayaan antar warga, antar peternak. Selain itu, terbangun juga rasa saling percaya antara Basnas sama PT BTS. Mungkin karena visinya sama ya, pengen memberdayakan. Dan yang unik nih, PT BTS itu ternyata ngelihat positif fokus Basnas di pembinaan mental spiritual. Mereka anggap itu penting buat etos kerja peternaknya. Wah, menarik ya. Jadi nggak cuma soal teknis beternak ayam aja, tapi sisi spiritual juga diperhatikan dan dihargai mitra bisnisnya. Iya, betul. Itu jadi nilai tambah sendiri. Oke, sekarang kita ke hasilnya nih. Gimana dampaknya? Signifikan nggak sih buat para peternak ini? Kalau lihat data di tesisnya sih signifikan banget ya.
ada penurunan jumlah keluarga miskin yang cukup drastis loh. Oh iya, dari berapa ke berapa itu? Dari data awal sebelum program, ada sekitar 60,3% keluarga miskin di kelompok itu. Nah, setelah setahun program jalan, angkanya turun jadi tinggal 10,3%. Wow, itu penurunan yang besar sekali ya. Besar. Dan yang lebih membanggakan lagi, ada 10,3% peternak yang tadinya masuk kategori mustahik, penerima zakat, sekarang statusnya naik jadi muzaki, jadi pemberi zakat. Luar biasa. Itu transformasi yang nyata banget berarti ya. Pendapatannya juga naik dong berarti. Iya, pendapatannya banyak yang naik signifikan. Bahkan udah di atas standar hak kifayah atau batas kecukupan hidup layak di Jawa Tengah waktu itu. Angka-angka ini keren sih, tapi di tesisnya ada cerita nggak soal dampak nyata di kehidupan sehari-hari mereka? Perubahan yang kelihatan gitu. Ada. Detail banget malah, jadi perubahannya tuh konkret. Banyak peternak yang akhirnya bisa lunasin utang-utang lama mereka. Mungkin sisa-sisa pas pandemi kemarin ya. Iya. Terus mereka bisa renovasi rumah jadi lebih layak, bisa beli aset baru, ada yang beli motor, beli mobil pick-up buat ngangkut pakan atau hasil panen. Bahkan ada yang bisa beli tanah juga. Wah, sampai beli tanah ya. Itu peningkatan ekonomi yang jelas banget. Betul. Terus kapasitas kandangnya juga pada nambah. Ada yang mulai upgrade dari kandang open house jadi semi atau malah closed house pelan-pelan. Nah, terbentuk juga kelompok peternak namanya Berkah Sawung Mulyo. Ini jadi wadah mereka yang solid banget sampai dipercaya buat kelola dana desa untuk program lain juga. Keren. Jadi dampaknya nggak cuma ekonomi ya, tapi kelembagaan lokal juga jadi kuat. Iya. Dan secara sosial spiritual juga ada perubahan. Kesadaran buat ibadah katanya meningkat. Motivasi buat nyekolahin anak juga tinggi, termasuk ada yang ke pesantren. Lengkap ya dampaknya. Tapi namanya program pasti ada tantangannya juga kan ya. Nggak mungkin mulus 100%. Apa aja tuh tantangannya menurut tesis ini? Tentu ada. Tesis ini juga cukup jujur mengungkapkannya. Ada indikasi sedikit pelemahan etos kerja di sebagian kecil peternak seiring berjalannya waktu. Mungkin merasa udah nyaman atau gimana ya? Oke. Itu mungkin tantangan internal ya. Ada lagi? Ada. Nah, ini yang mungkin lebih krusial, menyangkut keberlanjutan kemitraan. Ada catatan soal menurunnya komitmen dari pihak perusahaan mitra, si PT BTS. Menurunnya komitmen dalam hal apa nih? Terutama terkait kualitas input, jadi ada keluhan soal kualitas bibit ayamnya kadang kurang bagus, atau pakannya gitu. Tapi keluhan yang paling sering muncul dari peternak itu soal keterlambatan pembayaran bagi hasil panen, RHPP itu. Wah, telat bayar, seberapa parah telatnya? Mah, ini yang jadi masalah. Katanya bisa molor berbulan-bulan, bahkan di beberapa kasus ada yang sampai setahun baru dibayar. Astaga, setahun itu sih berat banget ya buat peternak kecil. Arus kas mereka pasti kacau balau dong. Banget, itu jadi pukulan telak. Kan mereka butuh modal buat mulai siklus ternak berikutnya kan? Kalau pembayarannya telat berbulan-bulan, apalagi tahunan, ya gimana memutar lagi usahanya? Ini jadi catatan serius memang. Iya ya, benar. Isu cash flow ini vital banget buat usaha skala kecil kayak gini. Betul sekali. Oke, jadi kalau kita coba tarik kesimpulan nih ya, program Balai Ternak Baznas di Purworejo ini bisa dibilang contoh yang sangat menarik ya. Gimana filantropi zakat itu bisa ketemu, bisa sinergi efektif sama dunia usaha buat pemberdayaan masyarakat. Iya. Dan kuncinya ternyata bukan cuma ngasih modal duit aja ya, tapi lebih ke gimana melibatkan masyarakatnya secara aktif dan memanfaatkan modal sosial yang udah ada